Oke, selamat pagi. Hari ini kita masuk topik kita, Orkom yang ke-13. Kita akan membahas tentang yang namanya upgrade komputer. Jadi mungkin kita sudah sering mendengar kata upgrade dan kata update gitu ya. Upgrade ini sering kita gunakan untuk yang namanya hardware-nya, sedangkan update itu sering kita gunakan untuk yang namanya software-nya. Kita akan melihat apa itu upgrade komputer. Jadi upgrade komputer ini kita bisa melakukan yang namanya penggantian salah satu daripada peripheral atau perangkat komputer ke spesifikasi yang baru atau yang lebih tinggi. Oke, jadi nanti bisa kita ganti ke yang baru atau yang lebih tinggi daripada speknya. Oke. Di sini ada contoh perangkat yang dapat di-upgrade. Misalnya kita bisa mengupgrade motherboard. Kita juga bisa mengupgrade yang namanya prosesor, RAM, VGA, hard disk, dan masih banyak lagi komponen komputer yang bisa kita upgrade. Oke, sebelum kita melakukan yang namanya upgrade, kita juga harus tahu alasan komputer perlu di-upgrade. Yang pertama adalah kinerja PC kita sudah menghambat aktivitas pekerjaan. Oke, jadi tidak baik kalau kita membiarkan aktivitas kita terhambat oleh apapun itu. Tidak ketinggalan dengan komputer gitu ya. Jadi saat ini komputer sudah menjadi kebutuhan dari kebanyakan orang. Oke, penghambatan ini bisa saja disebabkan oleh komputer kita yang sudah tidak enak lagi kita gunakan atau mungkin sudah tidak bekerja dengan baik. Sehingga akan sangat merugikan apabila aktivitas kita yang biasa dengan komputer terhambat. Jadi perlu kita yang namanya melihat, oke, bisa dia karena komputer sudah tidak enak lagi kita gunakan. Oke, perlu juga yang namanya kita upgrade. Oke, alasan yang kedua adalah antar komponen-komponen sering terjadi gangguan. Oke, gangguan terhadap komponen ini lebih sering terjadi pada komputer yang sudah tua atau yang sudah lama gitu ya. Ya maka wajar bila kita harus mengupgrade-nya. Selain agar kita tidak ketinggalan zaman gitu ya, hal ini juga bisa membantu kita menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Contoh, misalnya saya sudah pernah beli komputer atau laptop 10 tahun yang lalu. Kalau kita hitung 10 tahun yang lalu ke yang sekarang, ya tentu perkembangan komputer itu sudah sangat jauh berbeda gitu ya. Jadi karena saya tidak mau ketinggalan zaman, ya saya melakukan yang namanya upgrade terhadap yang namanya komputer saya. Oke, itu dia maksudnya adalah supaya kita bisa menyesuaikan dengan yang namanya perkembangan zaman. Yang ketiga, penyesuaian dengan perkembangan software gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas, kita mengikuti yang namanya perkembangan software yang paling berpengaruh terhadap perkembangan hardware. Jadi untuk menyesuaikan software saat ini, tidak ada jalan lain selain mengupgrade yang namanya komputer kita. Kalau kita tidak mengupgrade-nya gitu ya, berarti kita ketinggalan zaman karena kita tidak bisa memanfaatkan software yang sudah semakin berkembang gitu ya. Kalau kita lihat sekarang misalnya software daripada Windows, oke? Ada di Windows 7, Windows 8, Windows 10 gitu ya. Kalau misalnya saya mau menggunakan yang namanya Windows 10. Sementara kalau saya gunakan ternyata RAM-nya ya masih rendah, maka saya perlu yang namanya melakukan upgrade RAM supaya saya bisa tadi menggunakan yang namanya Windows 10 tadi. Itu artinya kalau software kita misalnya kita gunakan yang lebih tinggi, ya maka hardware-nya juga perlu kita sesuaikan. Oke, jadi ya software itu juga mengikuti yang namanya perkembangan daripada zaman, begitu juga dengan yang namanya hardware-nya. Baru yang ketiga, yang keempat, kenapa alasannya adalah sekedar kemauan gitu ya. Mungkin karena kita mempunyai banyak uang atau uang lebih, ya jadi tidak ada salahnya kita bisa mengikuti yang namanya perkembangan zaman dengan cara mengganti perangkat yang menjadi yang lebih baru. Oke. Jadi semua komponen-komponen sebuah komputer atau PC bisa kita upgrade tergantung daripada
kesesuaian antara komponen lama dengan komponen baru yang akan kita beli. Itulah alasan komputer perlu di-upgrade gitu ya. Oke. Yang berikutnya, kita akan memperhatikan hal-hal yang harus diketahui dalam mengupgrade yang namanya komputer atau laptop. Oke. Sebelum kita mengupgrade-nya, yang pertama kita harus mengetahui spesifikasi komputer atau laptop terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum melakukan upgrade, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu secara detail mengenai spesifikasi perangkat komputer atau laptop kita. Oke, dengan cara mencari informasi tentang perangkat. Jadi informasi ini biasanya bisa kita lihat di manual booknya, atau kita bisa juga mencari informasi melalui yang namanya internet. Oke, jangan nanti misalnya kita punya laptop tapi kita tidak tahu spesifikasi laptop kita secara detail. Oke, padahal kita yang namanya jurusan komputer gitu ya. Oke. Yang kedua, kita harus mengetahui batasan daripada upgrade. Oke, setelah kita mengetahui spesifikasi perangkat secara detail, kita mengetahui batasan untuk melakukan yang namanya upgrade. Dan pastikan komponen-komponen yang kita beli support dengan komponen motherboard atau laptop. Oke, kita juga pastikan bahwa komponen-komponen yang kita beli akan saling menyeimbangi. Misalnya, kita memiliki komputer dengan RAM 1 GB, kemudian kita membeli prosesor dengan kecepatan yang tidak sepadan dan memasang hard disk dengan kapasitas 1 TB. Maka ini tidak support gitu ya. Hal ini justru akan membuat perangkat kita lambat atau bahkan tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena antara yang namanya RAM, prosesor, dan hard disk kita itu tidak seimbang gitu ya. Artinya tidak sepadan atau tidak sesuai untuk kita upgrade. Oke, itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Oke, kita harus melakukan yang namanya backup semua data. Jadi sebelum melakukan upgrade, kita pastikan bahwa kita telah membackup semua data yang terdapat pada perangkat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, setelah kita melakukan upgrade, semua data kita hilang gitu ya. Maka karena sudah kita backup tadi datanya, datanya tetap ada. Oke. Baru yang keempat, kita harus mengetahui harga daripada komponennya. Oke. Dengan cara apa? Kita melakukan yang namanya survei sebelum membeli komponen-komponen perangkat komputer atau laptop. Oke, dengan cara pertama kita bisa menanyakan ke beberapa toko hingga mencari beberapa rekomendasi harga melalui internet. Oke. Pilih komponen dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang sepadan atau yang sesuai. Oke. Jangan cari misalnya saya mau cari kualitas terbaik tapi harganya murah. Itu nggak akan ada. Oke. Baru cari juga rekomendasi komponen dari brand mana yang lebih sering digunakan oleh para pengguna lain. Kita bisa melihat di internet gitu ya. Kira-kira dari mana yang paling bagus komponen-komponennya. Yang kelima, kita mencari informasi gitu ya. Pastikan bahwa kita telah mengetahui tata cara untuk melakukan upgrade komputer ataupun laptop dengan benar. Informasi ini bisa kita dapatkan dengan mencarinya di internet atau juga bisa bertanya ke beberapa teman atau ke orang lain yang telah berpengalaman untuk melakukan yang namanya upgrade komputer. Kita lihat misalnya di sini kita akan melakukan upgrade RAM. Maka hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah slot RAM yang di motherboard yang lama harus sama dengan RAM yang baru. Yang kedua, jenis RAM yang baru harus sama dengan jenis RAM yang lama. Jadi jangan nanti misalnya RAM yang lama itu DDR3, ternyata kita beli misalnya DDR2, maka itu tidak sama jenisnya. Jadi nanti kalau kita pasang pun itu tidak bisa. Itu kira-kira masuk daripada jenis RAM-nya harus sama.
Oke, itu dulu untuk Korkom yang ke-13 tentang upgrade komputer. Silakan dibaca-baca nanti, perbanyak membaca supaya lebih mudah untuk dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Oke, kalau tidak ada, itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi.